Suatu ketika di sebuah desa kecil, ada seorang perempuan miskin yang memiliki anak laki-laki yang tampan. Orang kampung meramalkan anaknya memiliki nasib baik. Ia akan mengawini seorang putri ketika ia tumbuh dewasa. Suatu hari sambil berjalan, raja bertanya pada penjaga di sebelahnya, "Apakah ada kabar baru-baru ini?" Penjaganya menjawab, "Ada bayi yang baru lahir di kampung." Orang-orang berspekulasi bahwa ia akan mengawini sang putri di masa depan. Raja sangat marah, anak yang begitu miskin mana cocok dengan putrinya, dan ia tidak akan pernah membiarkan itu terjadi. Demi mencegah perkawinan mereka, raja berpura-pura menjadi pedagang dan pergi ke rumah anak itu. Dia berpura-pura menyukai bayi itu dan meminta izin untuk merawatnya. Namun, ayah bayi itu menolak. Walaupun miskin, tapi mereka juga ingin merawat anak mereka sendiri. Kemudian, sang raja mengiming-imingi mereka dengan emas dan perak. Itu akan bisa membuatnya membeli rumah baru dan membujuk mereka dengan mengatakan bahwa ia lebih kaya, maka dari itu masa depannya akan lebih sukses. Kedua pasangan itu merasa lega dan merasa anak mereka sangat beruntung, bisa dibesarkan dengan baik. Dia pasti memiliki karir yang bagus. Suami dan istri itu merelakan dan mendoakan anaknya agar memiliki kehidupan yang lebih baik. Emas dan perak sesuai dengan janji raja. Orang tua bayi itu setuju untuk memberi anak mereka. Setelah menerima bayi dari pasangan itu, raja membawanya pergi, memasukkannya ke dalam peti lalu mengampungkannya menyusuri sungai. Peti itu sedikit demi sedikit hanyut. Raja sangat puas ketika ia menyingkirkan anak itu, tapi petinya sama sekali tidak tenggelam. Peti itu terus mengambang. Akhirnya, ia hanyut ke sebuah hilir sungai dan dijemput oleh sepasang suami istri yang tak punya anak. Suami istri itu merasa sangat senang karena Tuhan telah mengabulkan doa mereka dan memberinya seorang anak laki-laki. Pasangan itu membawa pulang bayi itu dan menamainya Harry. 20 tahun berlalu, Harry tumbuh menjadi seorang pria yang tampan dan cerdas. Suatu malam, ketika raja sedang memeriksa kerajaan, hujan turun dengan deras. Ia mengetuk pintu rumah si Miller dan berlindung dari hujan yang deras. Karena mengenali raja, si Miller mengajaknya masuk dan memperlakukannya dengan baik. Harry memberikan raja segelas teh, dan sang raja mengagumi rasa teh itu. Raja berkata, "Kau anak yang baik, Harry." Kemudian raja bertanya pada si Miller, "Apakah dia anakmu?" Miller menjawab, "Bukankah dia hebat yang mulia? Namanya Harry, dan kami mengadopsinya. Aku menemukannya 20 tahun yang lalu dalam peti yang mengambang di atas sungai." Raja tertegun ketika ia tahu bahwa anak Miller adalah anak yang berusaha ia singkirkan 20 tahun yang lalu. Ia segera punya rencana untuk membunuh Harry lagi. Ia memberitahu Harry bahwa ia keluar untuk memeriksa kerajaan hari ini dan lupa memberitahu ratu. Sekarang, raja ingin Harry membantunya keluar membawa surat ini ke istana. "Bisakah kau melakukannya untukku?" Harry tak tahu skema raja, sehingga ia segera setuju. "Yang mulia, aku akan melakukan yang terbaik." Harry mengambil surat dan materai raja, lalu segera berangkat. Harry tak tahu bahwa raja menulis untuk memerintahkan ratu memenjarakannya. Ia pergi dalam waktu yang lama. Lalu ia tersesat di sebuah hutan. Harry mengikuti arah asal cahaya itu. Ia terkejut melihat sebuah rumah kecil di tengah hutan, dengan lampu menyala di dalam. "Oh hebat, aku akan masuk ke sana dan meminta istirahat." Harry pergi ke rumah kecil itu dan meminta untuk menginap semalam. Itu adalah rumah seorang wanita tua yang lembut. Wanita tua itu bertanya dari mana dan hendak kemana Harry pergi. "Baik sekali kau nyonya, namaku Harry. Raja memintaku membawa surat untuk ratu di istana. Tolong izinkan aku menginap di sini malam ini. Silakan makan kue dan pergi sebelum tengah malam. Bolehkah aku minta tolong tidur di sofa atau di dekat cerobong asap?" kata Harry. "Ini rumah perampok yang kejam dan aku ibunya. Tengah malam ia akan kembali. Aku takut ia akan membunuhmu," sahut wanita tua. "Oh tidak apa-apa, aku kelelahan, aku tak sanggup lagi berjalan." Melihat Harry lelah, wanita tua itu harus membiarkan Harry tidur. Tengah malam, perampok itu pulang ke rumah dan sangat marah ketika ia melihat orang asing tidur di sofanya.
ia menanyakan siapa yang tidur di sofanya. Itu bocah yang menyedihkan. Ia harus membawa surat raja pada ratu, tapi ia tersesat sehingga ia meminta tidur di rumah kita. Bukankah kau bilang padanya, aku lelaki perampok yang kejam? Ibunya memohon untuk tidak mencelakainya. Perampok itu penasaran, jadi ia membuka surat itu. Raja menyuruh ratu memenjarakan Harry dan tidak membiarkan sang putri menemuinya. Perampok itu merasa sangat marah. Ia memutuskan untuk menulis surat lagi. Ia memerintahkan ratu untuk mengawinkan sang putri pada Harry sebelum raja kembali ke istana. Lalu ia memasukkan kembali surat itu ke saku Harry. Di pagi buta ketika Harry terbangun, perampok itu telah meninggalkan rumah. Harry berpamitan pada wanita tua itu. Lalu ia membawa kembali surat itu ke istana. Akhirnya Harry tiba di istana raja. Sambil mencari pintu masuk istana, ia melihat seorang gadis cantik sedang menyiram tanaman di taman. Dia adalah Putri Eliza. Putri Eliza sangat terkejut melihat Harry. Harry jatuh cinta pada pandangan pertama, dan sang putri juga jatuh cinta pada penampilan rupawan ini. Sang putri menanyakan siapa dan dari mana ia berasal. Harry menjawab, "Aku Harry, aku anak Miller. Raja memerintahkanku untuk membawa suratnya pada ratu, tapi aku tersesat dan beristirahat di rumah seorang perampok. Aku, Putri Eliza, aku bisa membawamu menemui ibuku," sahut sang putri. Lalu Putri Eliza menuntun Harry ke istana ratu. "Yang mulia, aku Harry, dari keluarga penggilingan. Raja memerintahkanku membawakan surat ini untukmu." Setelah mengatakan itu, Harry segera memberikan surat itu pada ratu. "Raja memberiku segel ini untuk otentikasi." Tapi ratu dan putri sangat terkejut melihat segel itu. "Itu adalah segel yang sangat bagus," kata putri. "Itu segel kesukaan ayahku." Mendengarkan apa yang ditulis raja dalam surat itu, ratu mendesak menggelar pernikahan untuk putri dan Harry. Semua orang sangat senang dan merestui pasangan muda itu. Pada saat raja kembali, pernikahan sudah selesai. Ia sangat marah ketika tahu ratu menggelar pernikahan untuk Harry dan Eliza. "Untuk apa kau menggelar pernikahan konyol seperti itu untuk mereka? Mengapa kau melanggar perintahku?" Sang istri menjelaskan bahwa itu surat darinya. Raja mengambil surat itu dari ratu dan membacanya. Ia sangat marah karena surat itu tidak ditulis olehnya, dan ia berasumsi bahwa Harry telah memalsukannya. Harry juga terkejut bahwa surat itu telah tertukar, karena ia belum pernah membukanya sebelumnya. "Oh yang mulia, aku tidak pernah berani membuka surat itu atau membacanya, atau menulis yang baru." "Ayah, aku tak percaya ia orang seperti itu. Jadi apa katamu dalam surat yang sesungguhnya?" tanya sang putri. Raja tidak bisa berkata jujur, maupun menerima Harry menikahi anak gadisnya. Ia segera punya rencana. "Oh, baiklah. Kau sudah menikahi putriku, sudah. Tapi jika kau ingin terus hidup dengan putriku, kau harus membawa kembali 3 helai rambut emas dari ayah raksasa." Sang putri terkejut karena merasa itu terlalu sulit baginya. Raksasa jahat mungkin akan memakannya. Sang ratu mengatakan tak seorang pun yang bisa mendekati raksasa itu. Raja telah memutuskan dan tak ada seorang pun yang bisa merubah perkataannya. Harry menyanggupi, dia pasti akan mendapatkan 3 helai rambut emas dari raksasa. Dengan berani, ia berusaha sekuat tenaga untuk menemukan 3 helai rambut emas dari raksasa itu. Dalam perjalanan mencari raksasa itu, Harry mengunjungi sebuah benteng besar. Ia dihentikan dan ditanyai oleh seorang penjaga, "Siapa kau dan kemana kau ingin pergi?" "Aku Harry, suami Putri Eliza. Sang raja mengutusku untuk mendapatkan 3 helai rambut emas dari raksasa itu. Jika kau bisa menjawab pertanyaan ini, kau bisa lewat." "Ya, silahkan, bertanyalah padaku. Di benteng kami ada sumur ajaib. Di masa lalu, ia selalu menghasilkan anggur yang sangat baik. Sekarang, sumur itu kering, sehingga tidak ada anggur lagi. Tahukah kamu mengapa?" Kemudian Harry menjawab, "Tunggu aku kembali dan aku akan menjawab pertanyaanmu." Lelaki pemberani itu melanjutkan perjalanannya. Hari telah berganti dan Harry datang ke gerbang benteng lain. Seorang penjaga di sana menghentikan dan menanyainya,
"Hai, siapa kau dan kemana kau ingin pergi?" Harry menjawab, "Aku Harry, suami Putri Eliza. Aku mencari 3 helai rambut emas raksasa itu untuk raja. Jika kau bisa menjawab pertanyaan ini, kau bisa melewatinya. Ya, silakan bertanya padaku. Di benteng kami ada pohon apel ajaib. Pohon itu selalu subur dan menghasilkan banyak apel emas. Sekarang pohon itu mati, ia bahkan tak punya daun. Tahukah kau mengapa?" Harry menjawab, "Oke, tunggu aku kembali dan aku akan menjawab pertanyaanmu." Harry terus pergi mencari raksasa itu. Ketika ia sampai di sebuah hilir sungai, ia telah meminta seorang pria mengangkutnya menyeberangi sungai itu. Perahu itu mengapung di atas sungai. "Hei, siapa kau dan kemana kau ingin pergi?" tanya pria itu. "Aku Harry, suami Putri Eliza. Aku mencari raksasa itu untuk mendapatkan 3 helai rambut emasnya. Jika kau bisa menjawab pertanyaan ini, aku akan membantumu menyeberangi sungai." "Aku telah terjebak dengan pekerjaan ini selama bertahun-tahun. Aku selalu harus mengangkut orang menyeberangi sungai, karena tak ada seorang pun yang bisa mengambil alih. Tahukah kau mengapa aku baik-baik saja?" Seperti jawaban sebelumnya, Harry akan menjawabnya setelah ia kembali. Harry melanjutkan perjalanannya. Ia terus berjalan cukup lama untuk menemukan si raksasa. Akhirnya, ia sampai di rumah raksasa. Seorang wanita tua membukakan pintu untuk Harry. Ia bertanya, "Siapa kau dan kenapa kau kemari?" Kemudian Harry memperkenalkan dirinya. "Selamat siang, Bu. Aku Harry, suami Putri Eliza. Raja memerintahkanku untuk memperoleh 3 helai rambut emas dari raksasa untuk memiliki kesempatan hidup bersama istriku. Saya tahu ini sangat canggung." Wanita tua itu mengagumi keberanian Harry. Ia setuju dan menawarkan Harry untuk makan terlebih dahulu. Dan kemudian ia akan menemukan cara untuk membantu Harry. Setelah Harry selesai menyantap makanannya, wanita tua itu mengubah Harry menjadi semut dan menyuruhnya diam di sakunya dan mendengarkannya dengan baik-baik. Pada tengah malam, raksasa itu kembali ke rumah. Setelah makan, raksasa itu pergi tidur dan tertidur. Seperti biasa, wanita tua itu masuk ke dalam kamarnya dan menyingkirkan dia dari serangga saat dia tertidur. Ketika raksasa itu tertidur lelap, wanita tua itu memetik 1 helai rambut emasnya dan tanpa sengaja membangunkannya. Raksasa itu menanyakan apa yang ibu lakukan karena itu sangat sakit. "Aku baru saja tertidur, tapi aku mengalami mimpi buruk. Aku terlalu takut, jadi aku terkejut," jawab sang ibu. "Oh, mimpi tentang apa itu, ibu?" "Saya memimpikan sumur yang menghasilkan banyak anggur. Tiba-tiba sumur itu mengering dan bahkan tidak ada setetes air pun." Kemudian raksasa itu juga menceritakan mimpinya. "Bu, aku mengalami mimpi yang sama. Ada katak duduk di mata air sumur. Ambil saja kataknya, maka anggur itu akan keluar seperti sebelumnya." Wanita tua itu melanjutkan menangkap serangga di kepala raksasa itu, menunggunya untuk tidur nyenyak, dan memilih sehelai rambut lagi di kepalanya. Dan dia membangunkannya lagi. Raksasa itu sedikit marah karena itu terasa sakit. "Kita mimpi buruk lagi." "Mimpi buruk apa lagi maksudmu kita? Aku sedang tidur." "Saya memimpikan pohon apel yang rimbun, yang menghasilkan banyak apel emas. Tiba-tiba layu dan sekarang bahkan tidak ada daun." Kemudian raksasa memberi jawaban, "Oke, Bu. Mungkin ada tikus yang memakan akar pohon apel. Pergi tangkap tikus dalam mimpimu. Biarkan aku tidur." Raksasa itu kembali tidur, dan wanita tua itu terus mencari serangga. Karena kelelahan, raksasa dengan cepat tertidur pulas. Wanita tua itu memilih helai rambutnya yang ketiga dan membangunkannya lagi. Ia menanyakan lagi apa yang sedang ibunya lakukan. Ibunya pura-pura tidak tahu dan bercerita ia bermimpi buruk lagi. Raksasa itu menanyakan, "Apa yang terjadi dalam mimpimu kali ini, Ibu?" "Saya memimpikan seorang tukang perahu yang telah membawa orang menyeberangi sungai selama bertahun-tahun dan dia harus menunggu lama, tapi tidak pernah ada yang menggantinya," tanya wanita tua itu. Raksasa itu merasa bosan menjawab pertanyaan ibunya kali ini. Ketika ada pelanggan yang ingin menyeberangi sungai, geser saja dayung ke tangannya. Jadi pelanggan itu yang menggantikannya mendayung. "Sekarang serius, biarkan aku tidur." "Oh, begitu."
Oke, istirahat saja dan tidur yang nyenyak. Jangan khawatir, saya tidak akan mengalami mimpi buruk lagi. Di pagi hari, ketika raksasa itu meninggalkan rumahnya, dan wanita tua itu mengubah Harry kembali menjadi manusia. Wanita tua itu menyerahkan 3 helai rambut emas kepada Harry. Ini adalah 3 helai rambut emas. Dan 3 jawaban yang pasti sudah kau dengar dengan jelas, kata wanita tua. Ya, aku ingat semuanya. Terima kasih banyak, Nyonya. Harry dengan senang hati mengucapkan selamat tinggal kepada wanita tua yang baik hati itu. Dan dia berangkat untuk kembali ke istana. Semuanya berjalan dengan baik dan dia berjalan sangat cepat. Tak lama kemudian, Harry sampai di sungai. Dia meminta tukang perahu terakhir kali untuk membawanya menyeberangi sungai. Harry berpikir, jika dia memberitahunya sekarang, dia akan menggeser dayung ke tangannya. Tolong bawa saya ke sisi lain dulu, dan kemudian saya akan memberitahu Anda jawabannya. Tukang perahu setuju untuk membawa Harry menyeberangi sungai untuk mendapatkan jawabannya. Ketika dia tiba di seberang sungai, dia memberitahu tukang perahu, jadi inilah yang kamu lakukan ketika seorang tamu ingin menyeberangi sungai. Geser saja dayungnya ke tangan orang itu, melompat keluar dan orang itu akan menjadi tukang perahu. Pria itu berterima kasih pada Harry dan Harry melanjutkan perjalanannya kembali ke istana. Kemudian dia tiba di benteng, di mana ada pohon apel yang layu. Para penjaga menunggu jawabannya. Ada tikus yang mengunyah akar pohon apel. Tangkap saja dan pohon apel akan penuh dengan buah seperti di masa lalu. Penjaga itu melakukan persis seperti yang diperintahkan Harry. Pohon apel itu langsung menjadi hijau, berbuah seperti sebelumnya. Penjaga itu senang. Penjaga itu berterima kasih pada Harry dan memberi Harry 2 keledai dan 2 peti penuh dengan emas. Lalu Harry melanjutkan perjalanannya. Dia kembali ke kastil tempat sumur kering. Para penjaga ada di sana menunggu untuk mendapatkan jawaban Harry. Sekarang, tolong beri saya jawabannya, seperti yang kamu janjikan. Ada katak duduk di mata air sumur. Ambil saja dan sumur akan diisi dengan anggur lagi, seperti di masa lalu. Penjaga itu mengikuti instruksi Harry. Sumur ajaib segera diisi dengan anggur. Seperti sebelumnya, penjaga itu sangat senang. Penjaga itu berterima kasih pada Harry dan memberinya 2 peti penuh dengan emas. Harry melanjutkan perjalanannya. Harry akhirnya sampai di istana. Dia membawa kembali 4 peti penuh dengan emas. Harry mempersembahkan 3 helai rambut emas raksasa pada raja. Yang mulia, saya telah membawa kembali 3 helai rambut emas dari raksasa. Raja itu terkejut melihat Harry berhasil dari tantangan tersulitnya. Tidak hanya itu, ia membawa kembali 4 peti penuh dengan emas. Eliza sangat mengagumi keberanian Harry. Harry tidak hanya bisa mendapatkan 3 helai rambut emas dari raksasa itu, tapi ia juga menjadi sangat kaya. Sekarang saya bisa setuju untuk membiarkan Anda menikahi putri saya Eliza. Harry dan putri Eliza hidup bahagia selamanya.